Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali melakukan pembahasan terkait tentang P3K Teknis 2024. Ya, mana untuk P3K Teknis 2024 di sini nanti untuk kategori pelamar dan juga untuk urutan pengisian informasi didahulukan untuk XTHK 2, kemudian non ASN terdaftar di atas BKN, dan juga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, entah itu nanti bagi teman-teman yang melamar pada jabatan pelaksana maupun juga jabatan fungsional untuk P3K Teknis, tentunya di sini nanti harus memahami, yaitu terdapat 3 syarat pelamar P3K Teknis 2024 untuk lulus seleksi administrasi P3K 2024. Dari sini nanti agar kita bisa diangkat P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu, kita syaratnya harus lulus seleksi administrasi ya P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, syarat pertama untuk teman-teman pelamar P3K Teknis 2024 ini, teman-teman silakan nanti harus melamar dengan ijazah sesuai dengan persyaratan jabatannya. Nah, tentunya di sini nanti formasi jabatan yang akan dilamar itu apa, kemudian ijazah yang kita miliki apa, maka kita mengacu pada jabatan yang dilamar ya. Nanti kita sesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk di sini untuk jenis jabatan pengadaan P3K 2024 di sini terdiri dari jabatan fungsional, kemudian juga ada jabatan pelaksana ya. Nah, di sini ada untuk jabatan fungsional itu ada pemula, terampil, ahli pertama, dan juga ahli muda. Nah, untuk yang jabatan pelaksana ini adalah terdiri dari 7 klasifikasi ya. Ada clerk, kemudian operator. Untuk nama jabatan pelaksananya ini adalah ada pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, sampai dengan di peranata tertibum. Nah, ini perlu kita pahami ya. Nanti teman-teman itu ingin mendaftarnya itu di mana, apakah di fungsional ataukah nanti di jabatan pelaksana. Nah, berikutnya di sini untuk misalkan saja untuk yang di jabatan pelaksana ya. Nah, di sini terdiri dari ini yaitu untuk klasifikasinya clerk dan juga operator. Kemudian di sini nanti disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki. Nah, ijazah kita itu apa? Nanti kita mendaftarnya itu pada nomenklatur yang ada. Nah, misalkan teman-teman ijazahnya itu adalah SLTA ya atau SMA, berarti teman-teman nanti bisa mendaftar di sini, yaitu mendaftar di pengadministrasi perkantoran, bisa juga di operator layanan operasional, bisa juga di peranata tertibum. Namun teman-teman sebelum mendaftar di sini, ini nanti harus yaitu kita itu memiliki pengalaman kerja yang relevan ya dengan ini. Kalau misalkan teman-teman itu di sini pengalamannya misalkan sebagai operator dapodik sekolah misalkan, yaitu dengan memiliki ijazah SLTA, nanti kita mendaftarkan ini, maka kita daftarnya di sini. Jangan sampai teman-teman itu nanti mendaftarnya di sini. Karena apa? Karena nanti meskipun di sini bisa daftar, namun untuk pengalaman kerja kita tentunya nggak linear ya, nggak relevan. Sama halnya juga dengan teman-teman yang ijazah S1, kemudian di sini kemarin ada yang bertanya ya, ada seorang operator sekolah itu bertanya, ketika dia sudah punya ijazah S1 nanti daftarnya di mana? Nah, tentunya teman-teman mengacu nih untuk yang daftar apa. Misalkan kalian ingin mendaftar sebagai pengadministrasi perkantoran, maka jangan menggunakan ijazah yang S1, tapi gunakanlah ijazah yang SLTA ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman itu nggak punya ijazah S1, punyanya adalah D3, jangan melamar yang penata layanan operasional. Kalau D3 ya lamarnya di sini yang memerlukan ijazah D3 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti silakan mengacu yaitu pada instansi masing-masing yang sudah diterbitkan untuk SK Kepmenpan RB-nya terkait tentang penetapan kebutuhan. Nah, ini adalah misalkan saja ya, misalkan di sini untuk pengelola umum operasional itu kan kualifikasi pendidikannya itu yang diminta madrasah ibtidaiyah, kemudian persamaan SD, paket A, sekolah dasar. Kalau misalkan ijazah kita SD, ya kita daftarnya di sini. Kalau misalkan teman-teman di sini itu adalah misalkan ini sekolah dasar juga ya. Jadi di halaman ini adalah semuanya itu sekolah dasar. Nah, tentunya nanti di sini ada alokasinya yang banyak, ada juga yang sedikit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya juga di sini misalkan ada yaitu untuk yang jabatan yang memerlukan ijazah S1, maka di sini nanti kita sesuaikan dengan ijazah kita. Jadi kita melamar itu dengan ijazah yang kita miliki.
dan juga disesuaikan dengan pengalaman kerja yang kita miliki ya, dikarenakan nanti harus relevan ini untuk pengalaman kerjanya. Kalau misalkan pengalaman kerja kita nggak relevan, ya nanti kita nggak lulus seleksi administrasi, dikarenakan di sini nanti untuk seleksi administrasi itu sangat ketat banget teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan termasuk teman-teman yang mungkin terdaftar di database BKN karena kurang cermat bisa saja nanti tidak lulus seleksi administrasi. Jadi itu yang pertama, silakan melamar dengan ijazah sesuai persyaratan jabatan, jangan menggunakan ijazah yang nggak sesuai. Misalkan ijazah misalkan jabatan yang saya lamar itu adalah memerlukan hanya ijazah SMA. Kalau misalkan teman punya ijazah A1 ya jangan diupload yang itu ya, kita pakai yang SMA saja. Kemudian contohnya nih, kalau misalkan yang diperlukan adalah ijazah S1 hukum misalkan, maka di sini sebagai analis hukum ahli pertama, ya kita ijazahnya harus sama persis ya. Kemudian di sini untuk analis kebakaran ahli, ini adalah D4 keselamatan kesehatan kerja. Kemudian ini, kalau ijazahnya selain ini jangan mendaftar di sini ya, karena nanti kita nggak akan lulus seleksi administrasi teman-teman. Yang kedua yaitu teman-teman pastikan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun ya. Nah, pengalaman kerja minimal 2 tahun ini nanti dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. Nah ini, kalau misalkan kita cek di sini untuk mekanisme seleksi P3K 2024, di sini adalah kita itu ini diatur ya, dari seluruh kategori pelamar ini memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang nanti akan kita lamar. Minimal 2 tahun ini adalah untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Kemudian untuk jenjang ahli muda ini adalah minimal 3 tahun teman-teman. Nah ini adalah untuk yang pengalaman kerja itu pastikan kita memiliki minimal 2 tahun ya, dan juga ada yang 3 tahun tergantung nanti untuk jenjang jabatan yang kita daftar. Nah di sini nanti dibuktikan itu dengan surat pengalaman kerja ya. Nah ini adalah kemarin yang disampaikan oleh BKN terkait tentang dokumen default yang perlu disiapkan teman-teman tenaga honorer sampai saat ini. Itu ada pas foto, kemudian KTP, ijazah, transkrip, kemudian surat lamaran, surat pernyataan. Nah ini kita siapkan juga yaitu surat pengalaman kerja, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja, yaitu dari instansi masing-masing. Formatnya nanti kita mengacu dari sana ya. Atau kalau misalkan dibebaskan, formatnya disesuaikan dengan instansi dulu tempat kita itu bekerja dan memberikan pengalaman kerjanya. Jadi ini pastikan teman-teman punya pengalaman kerja dan punya buktinya, yaitu surat pengalaman kerja ya. Oke, berikutnya untuk yang ketiga, pastikan teman-teman itu saat mendaftar ini masih aktif ya, masih aktif bekerja di instansi pemerintah di saat mendaftar. Kalau misalkan kalian sudah nggak aktif ya nanti nggak bisa mendaftar ya. Kemarin itu banyak sekali teman-teman yang bertanya ketika ada kegiatan live gitu ya, yaitu kalau misalkan sudah nggak bekerja di instansi pemerintah atau pindah swasta gimana? Ya nggak bisa daftar karena syaratnya itu masih aktif bekerja di instansi pemerintah pada saat melakukan pendaftaran itu. Sama juga di sini di salah satu Pemda itu telah memberikan pengumuman juga terkait tentang siapa saja yang bisa mendaftar. Kalau misalkan di sini kita merujuk pada salah satu Pemda yaitu di Kabupaten Kuningan ya. Nah ini Kabupaten Kuningan. Pegawai non ASN yang dapat melamar P3K di Kabupaten Kuningan itu adalah pegawai non ASN yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Dan ini masih aktif nih, harus masih aktif bekerja ya saat melakukan pendaftaran. Nah ini sangat jelas, jadi persyaratan ketiga teman-teman harus masih aktif bekerja. Nah ini nanti misalkan saja ya, misalkan di sini misalkan saya itu kan mendaftarnya di Kabupaten Kuningan ya. Misalkan di sini saya itu ijazahnya SMA, misalkan ini ya. Saya tuh akan mendaftar di sini. Nah, ini untuk operator layanan operasional. Nah, di sini saya tuh harus masih bekerja, aktif bekerja yaitu di Kabupaten Kuningan ya. Nah, ini contohnya nih. Coba ini di mana? Kota Balikpapan ya. Nah, ini misalkan saya mendaftar di Kota Balikpapan, berarti saya harus aktif bekerja di instansi tempat saya itu mendaftar. Jadi itu 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti melakukan pendaftaran. Jangan sampai kita itu tidak lulus ya seleksi administrasi, supaya nanti kita bisa ikut seleksi kompetensi. Dan bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN nanti ketika nggak lulus seleksi ya kita langsung diangkat nih menjadi P3K meskipun masih P3K paruh waktu. Nah mungkin itu dulu sampai saat ini, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.